Oke, ada terjadi perbedaan? Gak ada ya, karena kita belum tarik. Jadi silakan tarik di sebelah kirinya constraint topo ke dalam layer kita. Oke, ketika sudah kita tarik, harusnya blok model kita sudah kepotong oleh data topografi. Ini sudah ada bentuk bagian atasnya, nggak lagi dia datar-datar aja. Itu namanya kita buat constraint. Kita bentuk blok model kita menjadi data, menjadi bentuk yang kita inginkan. Oke. Itu salah itu. Tadi dicetak ngeboknya kayak. Oh udah, ada yang di bawah. Ada tulisan bakal. Oke. Karena ini tidak di dalam enggak dijadikan untuk direktorinya. Direktorinya bukan di file ini, hanya selalu buat sebagai book directory. Buat dulu dari book directory, baru nanti di besok ada lagi tak beri. Oke. Oke, sekarang kita sudah punya bentuk topo. Tapi kita belum punya bentuk badan bijinya. Nah, sekarang kan kita buat cetakan lagi untuk badan bijinya. Caranya sama. Kita buat constraint, new constraint file dari DTM juga. Cuman ini karena ada atas bawah, karena kita bentuknya dari top dan bottom, maka kita akan masukin file OR atas dan OR bawahnya. Pertama kita masukin OR atas. Kita cari OR atas. Nah, karena OR atas ini yang kita ingin ambil yang bawah, maka yang above-nya kita tidak centang. Oke. Sementara untuk OR bawah, karena yang ingin kita ambil yang bagian atas, maka kita centang yang above, baru kita add. Dan set constraint-nya kita buat aja misalkan constraint OR. Oke, kalau sudah coba kita apply. Oke, kita lihat dia bekerja. Kalau udah selesai bisa kita tarik constraint OR-nya. Nah, harusnya udah kebentuk ya. OR kita tadi yang awalnya berbentuk DTM saja, sekarang udah terbagi-bagi menjadi blok-blok kecil. Oke. Nah, sudah terbagi OR kita menjadi blok-blok kecil. Yuk.
Kalau ada apa sih? Oke. Nah, ini walaupun sudah kebentuk blok-bloknya, tapi isinya masih kosong. Kita bisa cek dia udah ada isinya atau belum. Itu ceknya di blok model, atribut. Kemudian kita klik view atribut. Kalau kita klik salah satu bloknya, nah bloknya atributnya masih kosong. Harusnya atributnya setiap blok itu udah terisi berapa kadarnya masing-masing. Jadi tugas kita selanjutnya adalah mengisi kadar-kadar yang kosong ini dengan memasukkan atribut-atributnya. Or bawah dicentang. Atasnya enggak. Iya. Kosong ya. Ya, sekarang kita akan masukkan atribut ke dalamnya. Ada macam-macam cara atau metode untuk kita melakukan estimasi. Mulai dari metode untuk kita melakukan estimasi itu kita di blok model ini kita punya beberapa metodenya. Ada yang disebut dengan metode inverse distance, ordinary kriging, nearest neckboard, maupun simple kriging. Saya nggak tahu geostatistik sudah masuk sampai mana. Sudah ada dikenalkan belum sama variogram atau geostatistik kriging, ordinary kriging? Sudah diajarin belum cara buat variogram? Belum ya. Oke. Kita akan coba buat dengan dari yang paling simpel. Kalau ordinary kriging atau variogram dia step up. Yang paling dasar itu adalah menggunakan inverse distance. Di kelas sebelah kemarin kita coba menggunakan ordinary kriging, tapi di kelas ini dan kelas D ya nanti kita coba pakai inverse distance. Jadi bisa saling tukar infonya antar kelas. Oke. Sekarang sebelum kita estimasi angka-angka ini tadi, sebelum kita estimasi, kita harus buat dulu namanya data composite. Nah, data composite ini yang nanti akan kita estimasi menjadi dasar kita dalam melakukan estimasi. Silakan kita reset. Sekarang kita akan buat estimasi baru.
yang akan diestimasi itu adalah si nikelnya. Jadi di blok model kita buat atribut, kita tambahkan new atribut ya. Ini belum ada apa-apa, jadi kita tambahkan atribut nikel Ni ya, yang akan kita estimasi. Kemudian kita tambahkan juga atribut tipenya real, karena ini adalah angka, desimalnya 2. Oke, kita apply. Nah, untuk ngeceknya sudah masuk atau belum, kita bisa tarik lagi si blok modelnya. Terus kita bisa cek di blok model atribut, kita lihat atributnya. Kemudian kalau kita klik, harusnya sudah muncul atributnya, walaupun nilainya masih 0 karena belum kita estimasi. Oke. Nah, sekarang kita akan estimasi. Kalau kita sudah buat atribut Ni nya dan sudah muncul di blok model, sekarang tugas kita untuk ngisi angkanya. Nah, untuk ngisi angkanya kita harus buat nama buat database dulu. Database, kemudian composite. Nah, kita buat composite-nya dulu. Database, composite, dan downhole. Yang akan kita composite apa? Yang akan kita composite itu kita buat namanya aja composite Ni. Jadi nomornya bisa kita isi 1, stringnya 2. Bisa tak udah? Makasihlah kau sama dia. Dia punya bingung. Siapa awalnya padahal kemarin lo dikasih tahu, tadi demo dia centang. Ngantuk ah. Di sini ada colokan. Oh, di sana. Udah? Masuk nggak? Masuk nggak? Enggak juga. Di belakang sini. Stefan. Bisa. Oke, sudah. Terus kita pilih yang multiple zone. Dan field name-nya adalah si Ni ya. Oke. Kalau sudah kita apply. Tabelnya si geologi, litologi, dan spesifikasinya ingat huruf besar si OR ya, sesuai dengan data bornya. Kalau nggak huruf besar dia nggak kebaca karena di data Excel kita itu huruf besar. Kemudian kita apply lagi. Harusnya di sebelah kiri itu sudah muncul data baru berisi composite. Ini kita tarik data composite-nya. Nah, berupa sebaran garis-garis. Kenapa sebarannya garis-garis? Karena kita ngambil stringnya string 2, dimana string 2 itu adalah line. Kalau kita ingin mengecek bagaimana bentuk sebenarnya,
Kita bisa hilangkan garis-garisnya, kemudian kita ganti dengan marker titik. Ambilnya di mana? Ambilnya di sini, hide string. Kalau nggak muncul, bisa diklik kanan di toolbarnya, Terus yang kemudian dipilih display and hide. dia harus ke samping string. Oke, sudah? Display and hide-nya diaktifkan atau dicentang supaya dia muncul. Langsung deh sama Oke, kita ambil yang hide string. Hide stringnya kita klik, kemudian kita apply. Maka dia akan hilang. Stringnya akan hilang. Kemudian kita munculkan marker yang di samping kanannya, display point marker. Kita tampilkan bentuk poin, kemudian kita apply. Nah, ini adalah data-data yang keekstrak di Composite. Ini masih titik, tapi sebenarnya titiknya banyak kalau kita naikkan ke atas. Ini isinya adalah data Composite dari OR kita. Kita bisa ngecek berapa kadarnya yang dikompositkan dengan mengklik description 1 atau D1. Kalau kita klik D1 kemudian kita apply, nah di sini akan muncul data composite-nya. Data composite inilah yang akan kita gunakan nanti untuk mengestimasi titik-titik sekitarnya. Ada? Ya? Yang mana? Yang mana itu? Aha. Oh, description 1, D1. aduh bilang kader itu sudah lagi ketinggalan. Kalau bawahnya kan? Coba Support, cuma kamu mulai hal yang sama. Kalau bawahnya ada. Ngeri namanya. Coba tarik yang stringnya. Tapi kedua Diulang lagi. tapi ini ada ini. Bukan, di sininya dihilang di DTM ulang, bukan diulang di sini. Blok model. Ini aja di surprise. Iya. DTM Kalau aku edit dulu. Edit saja nomornya 2. Kemudian di klip kelas dadapan dulu. Mana edit dulu? kemudian disimpan lagi. Nuria kan bisa loh kok atur lagi, kok matiin displaynya di sini. Ya. Buat lagi. Nuriatul Hidayah. Model. Nuriatul Hidayah. Tadi boleh tulis, tapi tampil dulu. Tadi dulu ke bawah. Nuriatul Hidayah. Yang detailnya. Ya kan? Sudah ada. Ini kayak bu ini loh. Langsung aja. Di blok model bagian. Menu blok model. Bebe. Saya Mau dipanggil bunda lagi. Ini mau aja dipanggil bunda. Pas tamat, pas tamat, panggil ibu bunda aja. Merajuk, hobi merajuk ya kan. Woi. Enggak ada juga yang tahu. blok modelnya belum. Oke. Sudah jadi ini?
Nah, kompositnya sudah jadi ya. Berarti data ini akan kita olah untuk menjadikan panduan kita. Nah, untuk bisa mengolah data ini, kita butuh berapa sih sebaran sebaran nikelnya ini, seberapa luas sih sebaran data ini. Nah, kita nggak tahu koneksi spasialnya seperti apa, maka kita untuk mengetahui daerah pengaruh satu lubang bor itu kita akan menggunakan analisis variogram. Jadi variogram itu fungsinya itu kita mengetahui korelasi spasial antara data, antara data satu dengan data lainnya berdasarkan jarak. Artinya semakin dekat jaraknya, data itu semakin berhubungan. Semakin jauh, semakin tidak berhubungan. Cuman dekat dan jauh itu harus ditentukan oleh angka. Dekat itu berapa meter, jauhnya berapa meter. Yang untuk dapat angka itu, itulah kita gunakan variogram sebagai tools kita untuk mengetahui korelasi antar datanya. Oke, sekarang kita lakukan analisis variogram sederhana, nggak sampai keriging. Ambil di database, kemudian analisis, kita ambil variogram modeling window. Oke, sekarang kita ambil file new variogram map. Pak Jarod belum ngasih tahu cara buat variogram manual. Belum, Pak. Udah pernah masuk belum Pak Jarod? Sekali. Oke. Ya lah, nggak apa-apa, nanti tahu caranya buat di sini, baru nanti cara buat manualnya. Terus ini sudah muncul ini, maka kita ambil yang komposit tadi. Komposit CMI yang kita buat tadi, kita append. Tadi kan range-nya ada yang 2 dan ada yang 3. Ini kita isi 0 saja, deep-nya. Deep direction-nya juga 0. Kemudian banyaknya variogramnya kita buat 24 saja, bebas ini ya. Kalau 24, jadi dia kan harusnya buat variogram itu 360 derajat. Jadi dia akan mulai buat dari 0, kemudian ke 15 derajat, ke 30 derajat. Semakin banyak, maka increment sudutnya semakin kecil. Kita ambil yang sederhana saja, kita ambil yang 24 untuk mendapatkan increment 15 derajat. Spreadnya, ini apa spread? Nanti kita jelaskan di mata kuliah geostatistik. Ini sekarang kita isi aja spread ini sudut melebarnya. Kita ambil sudut melebarnya misalkan 15 derajat. Kemudian spread limitnya 20 derajat. Rata-rata titik bor kita itu ukurannya 50 meter ya. Jarak spasinya itu 50 meter. Jadi kita coba buat lag-nya itu kita kurangin aja. Lag-nya per 30 meter. Per 25 ya, per 25 aja. Maksimum distance-nya kita isi aja 300. Oke? Kemudian ini kita sesuaikan saja. Karena tadi mulainya dari 25, kita buat aja minimumnya dari 10, maksimumnya sampai 200. Incrementnya naik per 10 atau per 5. Ini tombol di atas ini nanti. Oke, sekarang kita apply. Ya, kita tunggu.
Sudah muncul? Nah, ini adalah data parallelogram yang kita buat. Sekarang kita ingin tahu berapa range-nya. Kita ingin dapat data range dari data variogramnya. Ini kita review semuanya. Kita klik kanan di sini. Kemudian kita bisa tampilkan semuanya di tile Windows. Nah, ini adalah data yang kita punya dengan lag 50 data. Ini kita lihat. Kita cari yang mana? Kita cari lag yang jaraknya paling jauh. Ini bentuknya belum bagus karena masih terkonek di sini. Kita akan rubah lag distance-nya. Yang atas kita akan increase. Ini kalau 30 meter. Ini kita visual saja ya, melihatnya visualisasi. Kita naikin lagi coba 40. Ini lag sampai 45, bentuknya masih seperti ini. Tapi umumnya dia kelihatannya kalau dari parallelogram ini, ya, kalau kalian lihat parallelogram ini, dia umumnya akan berakhir atau garisnya akan berhenti untuk naik itu ketika dia mencapai angka 50. Ya kan? 50 ini juga sekitaran 50-an juga. Ini juga 50-an. Ya, kita ambil contoh satu misalkan yang sudutnya 90 derajat. Yang ini nih. Ini kita besarin, maximize. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Kalau kita pas 5 juga sama, tidak ada perubahan ya. Ini kita lihat pasangannya, pairnya itu di sini. Jadi ini cukup banyak pairnya, jadi cukup representatif. Kemudian kita tampilkan variogram model. Variogram, kemudian variogram model. Kita ambil variogram, kemudian variogram model, kemudian kita fitkan atau kita taruh supaya titik variogram itu menyentuh bagian atas ya, bagian titik kita tersebut. Oke, sudah jadi? Habis variogram model apa? Kita adjust ya. Ini kan bisa di adjust, bisa ditarik-tarik. Kita cari titik ini ya, titik ini kan variogram itu kelihatannya naik, terus dari sini kelihatannya konstan ya, mulai naik turun tapi secara konstan. Jadi ini trennya itu naik, kemudian kita cocokkan di titik, kita fitting ya, bahasanya itu kita fitting mencapai titik ini, titik variogramnya atau titik atasnya. Sehingga kita dapatkan range-nya itu kisaran 54 meter. Jadi artinya apa? Data bor kita itu berpengaruh hanya sampai batas 55 meter. Nah, setelah 55 meter itu pengaruhnya hampir konstan atau tidak ada pengaruh lagi. Tidak berpengaruh lagi data bor itu. Jadi radius kita itu cuma sampai 54 meter. Atau kalau kita genapkan sampai 50 meter saja.
Ini kita simpan aja. File save as. Kemudian kita simpan. Kita save, kemudian kita save keduanya ya, eksperimental variogram dan model. Ini variogram nikel ya. Variogram model ini variogram nikel, kita apply saja, simpan. Terus kenapa? Yang tipe variogram modelnya tipe yang mana ya Pak? Yang mana tuh? Oh yang tadi. Iya, variogram Tipe model. spherical. Keluarnya dari mana? Dari sini ya, model ya. Ini kalau mau di delete bisa. Model-model. Pak, yang di atas kan variogram NI, yang di bawah variogram model aja. Ya, variogram model aja. Itu bisa juga kita save. Kita save. Ini image-nya bisa kita save juga, supaya nanti bisa kita buka gambarnya. Filenya variogram image. Kita save dulu. Oke, kalau sudah, ini data yang penting kita dapat ke ini aja. Range-nya berapa sih data kita? Pak, untuk nge-save yang pertama kali itu yang string file atau image? Yang kita save, tadi kita save ininya, apa filenya ini atau eksperimental paragram dan paragram modelnya. Kita save dulu yang ini. Setelah kita save ini, baru kita save gambarnya. Kalau kita save gambar aja nggak bisa keload lagi ketika kita mau buka lagi. Jadi kalau kita mau buka lagi supaya bisa keload, kita save-nya di sini. Eksperimental paragram dan paragram model. Nanti ketika kita buka eksperimental paragramnya dan paragram model, kita bisa langsung dapat langsung bentuknya seperti ini ya. Oke. Kalau sudah disimpan, ini bisa kita close. Izin Pak, yang diketik yang di variogram model tuh apa Pak? Yang pas nyimpan variogram? Paragram model aja. Paragram model. Oke. Kalau sudah ini bisa di close. Nah, sekarang kita akan gunakan data yang kita punya tadi untuk mengestimasi kadar si nikel. Kita akan ambil di blok model, kemudian estimasi. Kita akan coba gunakan si inverse ya. Jadi kalau yang sebelah pakai ordinary kriging, nah di kelas ini kita pakai inverse biar beda gitu. Kita pilih inverse, kemudian kita pilih location-nya, kita klik, kita ambil yang composite NI yang kita punya tadi. Oke, terus string range-nya 2 dan 3. Atributnya adalah si NI. Oke. Pak, abis ini disilang aja ya? Yang mana? Sudah disimpan image-nya sudah? Ya, di close aja. Pak, izin Pak, ini tadi isi yang sebelum ini ada 10, 2 sama 5 Pak. Kami yang bawahnya 10 Pak, maaf Pak. Nggak apa-apa. Masih Pak. Tadi, ini apa? Hah? Itu dibesarin, tulisan. Mana atribut? Terus ambil yang variogram model.
database loh. Anaknya baik. Yang ini database. Terus Ini sini tadi pencet yang mana? Yang mana tuh? Yang ini lagi Pak, kami belum. Oh, di blok model estimasi inverse ya, inverse distance. Itu dimasukin si komponen ini yang kita bahas. Nah, sudah disimpan aja. Ya, ditulis saja. Diagram model. Ya. Siap, ya. Misalkan variogram tinggal di bawah atasnya, di bawah variogram model. Nah, Kami kan tadi itu udah ya, sudah masuk ya, kita kan ada di Nah. terus nanti kita ada tabelnya. ya, Terus saya ya, kosan. terus Oh. Sudah ditulis saja. Kan jadi tulis saja. Namanya apa? Misalkan composite integral. aku sekali kalau ketelat. Ini nomornya bebas satu misalkan. Kamu nanti ini Stringnya 2. Kemudian field itu multiple node. Terus field name-nya paling bawah sebelah aku kiri. tuh baru ngetik dulu ya. Sebelah kiri di sini. Anu, Belum ada nih kan sebelah kiri. Oh ada. Di line. Hasilnya ibu tuh coba tadi ini bakalan lihat mana. Kan itu tadi kau bilang yang pertama tuh yang apa awal merona yang kedua ngajak Nadia terus sampai yang ketiga jadi gabung sudah. pertama kita buat yang Hilangin dulu ya. data-data Sudah kan? yang di reformi jadi gabung Sudah. pertama kita buat yang Hilangin dulu ya. data-data Sudah kan? yang di reformi database nih sama Baru kalau mau lihat yang variogram kedua baru ini bulat-bulat ini ketiga ini yang kedua set as image. hijau sekarang kita boleh Baik, bisa dilihat. itu sebentar Nah, bisa lihat gambarnya. iya hari ini kita memang masuk Bisa lihat nama. hari kemarin Coba, misalkan variogram image. Jadi itu kita set gambar. Nah, namanya tulis saja misalkan variogram image. Itu bisa kalian cek gambarnya. Kalau sudah kalian simpan, itu harusnya di bagian sini atau di folder kalian. Itu ada image variogram yang baru kalian bentuk tadi. Nah, ini variogram image yang kalian buat itu. Kalau yang sudah kalian simpan tadi, kalau kalian klik, harusnya muncul yang tadi kalian simpan. Jadi kalau sekiranya nanti butuh, ya ini bisa diambil dari sini. atau ada hitam Oke? Ini muncul tuh di Explorer-nya, ada data image variogram. Oke, nah sekarang kita akan estimasi nikelnya supaya di dalam blok model itu sudah ada data kadarnya. Oke, kalau sudah sampai di sini di apply aja. nggak ada database
di apply. Kemudian kita constraint-kan adalah constraint or. Pak yang tadi Apply ya. Kemudian ambil constraint or, kita add. Ini kita cuma mengestimasi yang di dalam or saja, kadar yang di dalam or saja, bukan yang DTM ya, constraint. Tapi yang sudah apply tadi kayak keluar parameter dari sini. Yang mana tuh? Oh belum, ini nanti. Kan balik lagi. Nah, ini tadi. Oke, sekarang kita constraint or, kita add, kalau sudah kita apply. Nah, muncul ini. Enggak dicek ya Pak? Apa tuh? Yang tadi bawahnya insight-nya itu dicek. Ya, di checklist. Nah, yang ingin kita masukkan itu ini. Ini yang ingin kita masukkan. 3, 15, 100. Tadi ini kan maksimum set radiusnya 100. Padahal kita tadi buat variogramnya range-nya adalah 50-an ya, 54-an, 55-an. Ini kita genapin aja. Jadi sesuai dengan hasil variogram kita. Tadi kan 54, 50 hampir sekitar 50, kita genapin aja 50. Vertikalnya 1 ya, karena kita jarak kadarnya per 1 meter. Terus bearing ini adalah azimutnya. Azimut itu kita lihat dari mana? Tadi paragraf map kita itu kan ada banyak sudutnya. Kita pilih sudut yang 90 derajat. Jadi kita buat bearingnya 90. Ini 0, dipnya juga 0. Oke? Kalau sudah kita apply, oke. Nah, di sini kita punya inverse distance power. Inverse distance power ini jarak terbalik. Semakin besar powernya, dia semakin mendekati, semakin memperpendek jaraknya. Jadi kita pakai 2 aja standar. Kita apply saja. Report file name-nya bisa kita tambahin. Misalkan inverse distance report. Oke. Ya, estimasi, kemudian inverse distance. Biasanya ambil yang komposit tadi. Terus yang tinggal materi BAPU di Kurpini itu enggak ada. String range kan 2 sampai 3 dulu. New paragraph map. File new
Datanya dicetak. Kemudian diambil constraint or. Lengkap kemudian itu. Mbak. Masih radiusnya sesuai dengan hasil parigram kita tadi 50-an kan, makanya 50. Ya, tulis aja. Vertikalnya 1 meter, karena data ada kita 1 meter. Terus yang bearingnya, yang kita tadi ambil 90 timurnya, terus 90. Kemudian itu Edukasi lah kayak gini. ya, Kayak gini tuh apa? yang cek adalah hasilnya. Kau soalnya kayak gini. Oke, sudah? Kalau sudah kita apply. Oh, tadi karena saya centang interpolationnya, balik lagi diminta. Harusnya nggak usah dicentang ya, tapi ini udah kecentang. Constraint or aja, di apply, di add lagi, kemudian kita apply. Ini dicentak. Kalau benar keluar data gitu ya, Pak. Ya, kalau benar akan keluar hasilnya. Kemudian harusnya di data blok kita itu sudah terisi data kadar nikelnya. Ini kita close, kita tarik data blok kita ya, constraint or, kita apply, kita display. Harusnya di sini sudah muncul data blok model, kemudian atribut dan view atribut untuk blok. Itu ketika kita apply, blok model, atribut.